Dan ini juga ada menarik kalau untuk Bapak Wakil Bupati sendiri, Ya. ketika ada genangan pada saat itu di pusat kota, Ya. dan ini juga sempat menjadi viral ya, bagaimana Bapak langsung turun Ya. ke lapangan. Ya. Dan ada yang menarik di sini sebenarnya antara Bapak Helioga dan juga Bapak Muhsin Hasan, di mana keharmonisan ini sangat menjadi perhatian dari masyarakat sekitar. Ketika Bapak Helioga keluar kota melakukan kunjungan kerja, Bapak Muhsin Hasan juga tidak tinggal diam, langsung turun ke lapangan. Pada saat itu sempat viral ketika Bapak turun di pusat kota ada genangan air. Benar. Itu boleh Bapak ceritakan sedikit kenapa akhirnya Ya. oh, ini saya turun aja lah langsung seperti itu. Baik, kami bersama dengan Bapak Bupati sesungguhnya sudah berjanji dan menyampaikan hal itu kepada masyarakat pada saat kampanye. Salah satu adalah yang menjadi program perhatian kami dengan Bapak Bupati adalah menyelesaikan masalah banjir di wilayah perkotaan. Karena kami dengan Bapak Bupati sudah sampaikan itu kepada masyarakat, maka pada saat itu kondisi Aceh Tengah hujan dan Bapak Bupati sedang melaksanakan tugas di luar, dan saya sebelumnya berkoordinasi dengan Bapak Bupati bahwa akan melakukan tindakan-tindakan konkret yang memang nyata dengan memerankan seluruh perangkat daerah yang terlibat, dalam hal ini BPBD, PUPR dan termasuk Perkim. Dinas Kebersihan. Dinas Kebersihan juga termasuk. Jadi salah satu contoh memang ada masyarakat yang memang di depan rumahnya airnya memang di Tan Syahril pada saat itu. Paginya itu anak sekolah habis basah karena kena genangan air itu tadi. Memang cukup luar biasa airnya. Ternyata waktu kita cek, dan itu memang penyakit sudah lama itu. Waktu kita cek ada drainase yang memang tertutup. Yang kemudian alhamdulillah setelah banjir di pucuk, setelah longsor di Pucuk Duku pada pagi hari itu kita langsung kerahkan alat berat ke Tan Syahril. Dan langsung kemudian kita minta izin sama yang pemilik rumah, karena itu kan masih wilayah tanah negara itu. Kemudian langsung kita bongkar, kemudian alhamdulillah selesai. Dan alhamdulillah. Dan beberapa titik seperti Jalan Lintang ada upaya-upaya sementara yang kita ambil. Kemudian di depan Bank Aceh sudah selesai. Kemudian ada beberapa tempat lagi, kami sudah koordinasi dengan Pak Bupati, ada yang memang harus segera nanti kita laksanakan penanganan permanen. Kami sudah melaporkan kepada Bapak Bupati, dan Pak Bupati alhamdulillah sudah menyetujui bahwa dalam waktu dekat ini akan kita belah ini jalan di Jalan Sengeda, Jalan Lintang, karena tampungannya yang tidak muat. Artinya terlalu kecil drainase yang masuk ke Danau Laut Tawar, ke Jalan Kalapasir. Dan termasuk di Pailang ada beberapa hal. Jadi intinya bahwa kami sudah menjalankan apa yang kami tuangkan dalam visi dan misi bersama dengan Bapak Bupati. Meskipun Pak Bupati tidak ada di tempat, ya kami sudah menjalankan sesuai dengan tujuan dan visi dan misi yang telah kami ampunkan itu. Artinya bahwa kami dengan Bapak Bupati ini bersama-sama bekerja untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Ya, bersama-sama. Untuk penanganan banjir yang sifatnya permanen ini sedang kita lakukan pembahasan-pembahasan secara administratif supaya jangan nanti tidak menyalahi aturan karena membutuhkan beberapa anggaran-anggaran yang memang ini. Tapi sudah kami koordinasikan dengan Pak Bupati. Dan itu juga sudah dalam proses. Ya, sudah. Sudah. Ya, penanganan darurat sudah selesai. Ini penanganan permanen yang akan kita laksanakan supaya tidak ada lagi genangan-genangan banjir. Karena tujuan kota kita itu adalah kota Takengon menjadi tujuan wisata, Aceh Tengah menjadi wisata. Ini adalah merupakan cita-cita kita bersama dengan Bapak Bupati. Dan kanun desanya itu dilonceng langsung Bapak Menteri hari itu di TPA. Di TPA kebetulan Pak Menteri lagi di Belanda, dia langsung jom launching pertama kanun desa tentang sampah itu di TPA. Ini hebat sekali, Pak Menteri hadir di tengah, langsung melalui Zoom, tapi dari Belanda. Langsung dari Belanda. Dari Belanda. Dan ini juga sangat menarik Bapak, karena di 100 hari pertama sudah bisa mengkoordinasi untuk membuat kanun di masing-masing kampung, terutama untuk penanganan sampah yang ini sudah jadi masalah menahun ya di wilayah Kabupaten